Makasih. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini juga tadi saya sempat sudah mendengar bagaimana teman-teman, tentu saja memang agak membingungkan ya ketika kita bedah buku tapi ternyata bukunya belum sempat dibaca. Oleh karena itu mungkin saya akan sedikit bicara teknis terkait buku Kayori Seni Merekam Bencana. Jadi dalam buku ini kurang lebih ada sekitar 11 atau 12 tulisan esai yang cukup panjang sebenarnya, yang membahas tentang titik tengah dari Sulawesi. Meskipun kemudian banyak hal yang ikut terbahas di dalamnya. Seperti pada tulisan pertama misalnya, dimulai dengan sebuah pertanyaan bahwa di mana titik awal manusia itu masuk di wilayah Nusantara. Tentu ini bukan jawaban akhir, karena sampai sekarang juga pertanyaan tersebut masih diteliti oleh teman-teman arkeologi dan sejarah. Tapi dari sejauh ini yang bisa kita tangkap, perjalanan manusia masuk ke wilayah Nusantara itu salah satunya titik tertua adalah di Lembah Napu. Itu yang menjadi menarik. Nah, yang pertama itu tulisannya dibuka dengan judul Menuai Benih di Kampung Halaman Manusia. Nah, kemudian pembuka tulisan tersebut. Jurnal Sains edisi Out of Africa menguraikan peristiwa migrasi pertama leluhur purba manusia yang diperkirakan keluar dari belantara Afrika sekitar 120.000 tahun yang lalu. Benua tersebut diyakini menjadi tempat asal spesies yang lebih tua dari Homo sapiens yang menjadi bakal manusia hari ini. Pembuktian tersebut berdasarkan hasil biomolekular dating yang menaksir kronologi migrasi yang terjadi 120.000 tahun yang lalu ke wilayah Afrika Selatan sejak migrasi pertama itu. Manusia kemudian mencapai Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia 50-30 ribu tahun yang lalu. Walau masih dipenuhi kabut, tetapi kronologi migrasi ini bisa digunakan sebagai spekulasi untuk konteks Nusantara, di mana saja titik mula masuknya leluhur manusia. Nah, jadi untuk dataran di Sulawesi, di Asia Tenggara, kita diperkirakan ada sekitar 50-30 ribu tahun yang lalu. Nah, berangkat dari situ kemudian tentu saja kita bisa memahami bahwa wilayah Indonesia ini terbagi dari beberapa wilayah ya, Sulawesi, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Papua. Nah, yang menarik sebenarnya adalah Sulawesi karena dia terbentuk dari 3 lempeng bumi. Nah, ketiga lempeng bumi ini kemudian yang menjadi sumber dari keindahan alam Sulawesi di satu sisi, tetapi juga yang membawa beberapa bencana. Karena dengan terciptanya 3 lempeng itu, mau tidak mau juga kita kemudian mengenal itu sebagai sesar Palu Koro. Nah, Palu Koro inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya gempa yang pada tahun 2018 kemarin menelan sekitar berapa ribu korban ya? Ribuan ya. Saya juga kurang untuk data-data seperti itu karena seingat saya pada tahun 2018 itu saya kebetulan lagi residensi di Leiden. Nah, sebelum berangkat itu saya sudah dengar kabar kalau terjadi gempa, tapi ya karena kebetulan keluarga besar saya berada di Palu ya. Nenek, om, dan tante masih ada di sana. Nah, biasanya kan kalau kita mendengar kabar kalau Palu gempa itu, ya Palu memang sudah sering gempa ya. Jadi waktu itu saya menganggap ya sudah Palu. Nah, ternyata begitu saya sampai di Leiden, di hari ketiga saya kaget ketika saya ke supermarket. Ternyata semua koran halaman pertama koran di Belanda itu menayangkan peristiwa bencana tsunami yang terjadi di Palu. Nah, itu yang membuat saya baru sadar kalau wah ini ternyata bencana besar banget. Nah, itu sih.
Jadi berangkat dari Sesar Palu Koro, kemudian ada bencana yang terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah apakah apakah leluhur kita ini tidak punya pengetahuan bersama terkait bencana? Nah, itu yang menjadi titik berangkat kami waktu itu menulis buku ini. Setelah kami telusuri, ternyata ada Kayori yang merupakan salah satu bentuk tradisi lisan. Tentu kayaknya tidak bisa, kalau saya secara pribadi tidak akan menyebut itu sebagai sastra lisan ya, tapi lebih konteksnya mungkin lebih ke tradisi lisan atau tradisi tutur. Nah, ternyata ada Kayori. Nah, berangkat dari Kayori inilah kemudian kami mulai melakukan perjalanan mengenal Sulawesi Tengah lebih dalam. Walaupun di awal buku ini terbit juga ada yang bertanya, loh kok yang tulis buku ini bukan orang Palu gitu. Itu juga satu hal bagi saya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu juga cukup membekas. Pada kenyataannya di diskusi sebelumnya juga Pak Iksam sudah menyampaikan bahwa kita tidak bisa melihat Palu ini sebagai geografis, tapi satu bagian dari sesuatu yang lain. Meskipun juga ya saya ke Palu misalnya paling pulang kampung gitu, atau ada kegiatan baru kemudian ke Palu, tapi pada akhirnya saya merasa bahwa memiliki ikatan memiliki ikatan dengan Palu, atau kemudian juga saya merasa bahwa saya hidup di sebuah lingkungan di mana antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain itu memiliki ikatan. Nah, akhirnya kemudian perjalanan sampai di Palu, kami kurang lebih sekitar 1 bulan lebih gitu berada di Palu, keliling ke beberapa tempat, ke beberapa orang, belajar ke beberapa orang, bertanya-tanya ke beberapa orang untuk menyusun riset awal waktu itu. Sayangnya waktu itu belum sempat ke Balai ya, diskusi-diskusi, karena katanya waktu itu juga Balai sudah mengumpulkan Kayori. Nah, untuk rujukan kami, Kayori ini yang kami temukan dari Kayu Malue, yang memang berbicara tentang Kayori. Nah, itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Sebentar mungkin bisa kita lebih lanjut untuk diskusikan ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan buku dari Kak Lala Bohang. Apakah Kak Lala sudah ada di dalam ruangan? Iya, halo. Iya, halo Kak. Baik. Kepada Kak Lala saya persilakan. Halo, aku Lala. Aku adalah penulis dan perupa. Kalau aku sendiri mungkin aku mau sharing gitu ya pas terjadinya bencana. Itu kebetulan aku saya lagi di Jakarta. Ingat banget waktu lagi meeting maghrib dan meetingnya cukup intens. Terus tiba-tiba salah satu peserta meeting itu bilang kayak, lah lu keluarga lu di Palu kan, ini lagi gempa. Cuma karena kayak saya sering mengalami gempa di Palu gitu ya, waktu-waktu masih tinggal di Palu. Jadi waktu itu saya kayak merasa kayak, oh paling gempa-gempa yang seperti biasa saya alami gitu di masa kecil saya. Tapi terus teman saya kayak, Kak Lela ini kayaknya parah banget deh, coba deh. Terus akhirnya lihat berita gitu, wah gila ini parah banget sih. Terus telepon semua, kan keluarga saya kebetulan masih di sana kayak orang tua, opa, oma, om, tante itu masih di Palu gitu, keluarga besar. Terus saya coba telepon, nggak ada yang bisa dihubungi gitu. Terus saya ingat mama saya tuh baru bisa dihubungi tengah malam, itu juga karena dia pakai nomor provider dari Excel. Karena waktu itu kayaknya provider lain semuanya nggak bisa dikontak. Terus ya standar lah yang saya tanyakan waktu itu kayak gimana opa oma, gimana semua, dan alhamdulillah kayak waktu itu tidak ada yang terluka atau meninggal. Tapi beberapa teman mama saya ada yang tersapu ombak, ada yang rumahnya rubuh dan segala macam. Kemudian setelah itu saya kayak
Saya kan itu lahir di Makassar, terus setelah itu pindah ke Palu. Jadi saya menghabiskan masa kecil saya sampai remaja, sampai SMP itu di Palu. Dan di memori masa kecil saya itu, saya merasa ya gempa itu kayak bagian kehidupan dari tinggal di Palu gitu. Kayak saya masih ingat beberapa kali gempa di mana saya keluar dari rumah dan rumah itu kayak bergelombang saking saking kencangnya gempanya gitu, kayak rumah itu seperti bergelombang. Tapi saya belum pernah mendengar gitu bahwa di Palu itu terjadi likuifaksi, di Palu itu pernah terjadi tanah terbelah atau bahkan tsunami gitu. Padahal saya besar di Palu, tapi saya tidak pernah ada memori mendengarkan kisah seperti itu atau informasi seperti itu. Nah, kemudian setelah terjadi gempa tersebut, saya baca berita di BBC. Itu kayaknya bulan Oktober saya baca berita di BBC. Disitulah pertama kali saya tahu ada yang namanya Kayori, yaitu syair kuno peringatan bencana alam dari Palu. Jadi di BBC itu ada video orang tua yang melantunkan Kayori. Namanya Pak Panambulu. Waktu itu dikatakan usianya berusia 104 tahun. Dan Pak Panambulu melantunkan 2 bait Kayori yang tentang bencana berbunyi, ini saya bacakan. Kalau ada salah kita di dunia, pasti gempa lagi. Gempa ini dari perilaku kita di dunia. Bila kita tidak sesuai dengan adat, kita akan ada lagi gempa gitu. Dan di berita itu juga saya mengetahui tentang Pak Iksam Jorimi, karena di situ Pak Iksam memberikan statement bahwa sampai bencana gempa bumi dan likuifaksi di Palu di tahun 2018 itu, di Palu, Sigi, dan Donggala, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang pesan-pesan lokal ini. Jadi waktu itu saya merasa kayak bisa-bisanya informasi sepenting ini di kawasan yang sudah berulang terjadi bencana yang serupa, tapi informasi ini terputus karena saya kan menghabiskan masa balita saya, kemudian SD, SMP, itu kan rentang waktu yang cukup lama, tapi saya tidak pernah sekalipun mendengar tentang Kayori gitu. Jadi makanya begitu ada kesempatan untuk, ya pokoknya waktu saya mendengar tentang Kayori, saya merasa kayak, berarti ini ada informasi yang terputus, bagaimana caranya, apakah ada bisa upaya yang dilakukan gitu untuk meneruskan kembali informasi ini gitu. Dan waktu itu saya merasa, karena saya memang mengeksplor visual juga, dan saya merasa visual itu mungkin orang awam lebih terbuka untuk menerimanya karena lebih mudah dicerna gitu ya, karena ya kita mesti menerima juga kalau yang namanya misalnya jurnal ilmiah atau hal-hal yang ada label ilmiah atau penelitian, itu pasti tidak semua orang bisa mengakses atau bahkan punya keinginan untuk mengakses. Jadi waktu itu saya berpikir kalau misalnya kami ada kesempatan untuk meneruskan informasi ini, kami akan melakukannya dengan metode bahasa yang mudah diterima oleh publik gitu. Dan ini pun sebagai upaya gitu, bukan juga kayak buku ini sudah mencakup semua hal yang penting diketahui terkait dengan Kayori, tapi ini memang kami lakukan sebagai upaya. Bahkan kami inginnya setelah ada buku ini akan ada juga pihak-pihak lain yang juga bisa membuat karya literasi atau karya visual atau karya apapun sehingga membuat informasi ini terus ada gitu. Di sini selain buku Kayori, kami juga kebetulan membuat satu video karya animasi yang memang ditujukan agar mudah diterima oleh teman-teman yang usianya lebih muda. Karena menurut saya wawasan indigenous knowledge kayak gini justru pentingnya diteruskan kepada yang lebih muda gitu. Ya kita juga, tapi yang lebih muda juga sudah diberi pintu untuk mengaksesnya karena nanti mereka akan menjalani kehidupan di kawasan tersebut lagi. Mungkin saya bisa share videonya ya. Durasinya sekitar 2 menit.
Ya, apakah bisa, Kak? Sebentar ya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat?